Aduh teman-teman, aku baru selesai makan. Alhamdulillah ya, kenyang banget. Aku tadi makan ini enak banget teman-teman, sambal teri tempe. Jadi kemarin itu kita kumpul di warung Indo, terus teman aku Cindy masakin sambal teri tempe, terus kita bawa pulang. Dan ya udah tadi pagi baru selesai antar anak, selesai nyuci, selesai bersih rumah, ya kelaparan ya kan. Terus aku makan, dan ini ya Allah kekenyangan banget pakai nasi uduk. Mantap. Dan apapun makanannya, minumannya tetap teh. Salah ya kan, mau bilang teh botol tapi teh botolnya udah habis diminum tadi malam, jadinya minumnya lemon tea ya. Oke teman-teman, minum dulu ya. Ya Allah kenyang banget, alhamdulillah. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita sedikit. Mau cerita. Jadi aku mau cerita dikit tentang corona. Corona ya. Hai teman-teman, selamat siang. Hari ini aku mau cerita ya. Aku mau cerita tentang corona. Corona parah. Jadi ceritanya ini aku baru pulang kerja guys. Dan tadi itu kita masih bekerja seperti biasanya. Aktivitas kita tuh masih bekerja seperti biasanya. Dan tadi baru sampai di rumah, kita dikasih kabar kalau mulai besok kita jangan datang ke kantor. Kalau mulai besok kita udah dirumahkan, alias kita diliburkan gitu loh guys. Hari ini aku tepatnya udah pas 3 minggu ya. 3 minggu aku diliburkan dari kerja aku. Jadi aku tuh kerja di salah satu kantor yang berhubungan dengan customer service, tempat orang banyak berkumpul. Jadinya di Jepang ini pemerintahnya menyarankan kepada tempat-tempat seperti itu untuk yang bisa libur gitu ya. Kantor aku tuh pusatnya itu ada di Tokyo, dan cabangnya itu sebagian besar ada di mana-mana di Jepang ya. Ada juga yang nggak ada, tapi sebagian besar ada cabangnya. Jadi tempat kita itu tempat berkumpul orang banyak. Dan untuk supaya tidak terjadi penyebar luasan lebih luas lagi gitu, ngerti kan? Supaya coronanya itu nggak lebih luas lagi menyebar kemana-mana, jadi kantor aku itu ditutup. Dan kita juga belum tahu. Tadinya udah dikasih kabar kalau kita itu bakal dimasukkan kerja lagi di tanggal 12 bulan 3 ini. Tetapi diperpanjang lagi. Jadi kita nggak tahu sampai kapan kita diliburkan. Tetapi teman-teman, alhamdulillah sekali aku ya tinggal di Jepang, alhamdulillah sekali. Walaupun kita diliburkan hampir 7 hari lagi bakal genap 1 bulan ya kan. 7 hari lagi bakal genap 1 bulan. Jadi walaupun kita diliburkan, alhamdulillah kita masih dikasih santunan dari pemerintah. Apalagi ibu-ibu yang kerja yang harus libur demi ngelihat anak-anaknya yang diliburkan sekolahnya ya kan. Jadi di Jepang ini baik sekolah SD, SMP, SMA itu diliburkan sampai libur bulan semi ini, tapi nggak tahu apa diperpanjang lagi apa enggak. Terus kantor-kantor yang seperti aku yang customer service, terus kayak game center, terus kayak taman-taman, terus tempat mainnya playgroup anak-anak itu semuanya ditutup sementara. Sedangkan taman-taman yang di luar aja semuanya dirantai teman-teman, supaya orang-orang itu nggak main ke tempat permainan kayak perosotan, ayunan-ayunan itu dirantai semuanya supaya orang-orang itu nggak main di situ. Terus jadinya anak-anak pada libur sekolah, bukan main ke sana, bukan jalan ke sana, bukan ngapa-ngapain. Ini ya, bosan di dalam rumah. Jadi mereka itu alhamdulillah sekarang udah mulai hangat ya. Karena mau masuk musim semi, jadi udah mulai hangat. Jadi anak-anak itu keluar main nawatobi, kayak karet itu. Lompat apa sih kita kalau di Indonesia ngomongnya, lompat yang begini-begini itu, lompat apa sih nggak ngerti, lupa. Jadi namanya itu nawatobi. Jadi main itu, terus main tenis di depan rumah itu ya, depan rumah aku. Jadinya anak-anak itu ya sampai sekarang masih tetap libur, jadi mereka main di luar rumah gitu, tapi bukan di taman-taman, enggak sih, tapi di halaman rumah. Kalau anak SMP sama SMA, mereka kan bisa jaga diri mereka sendiri di dalam rumah walaupun orang tuanya kerja ya kan. Tapi masalahnya ini anak-anak SD yang dari kelas 1 sampai kelas 5 apa kelas 4 apa ya, mereka kan nggak bisa lusban ya, nggak bisa sendiri dalam rumah, takut ya. Apalagi kita orang tuanya yang masih rada takut ya kan, anaknya masih kecil tapi disuruh jaga rumah di dalam rumah sendiri kan nggak mungkin banget. Jadinya khusus buat ibu-ibu yang punya anak
seumuran yang belum bisa jaga rumah sendiri, ya otomatis harus libur juga kan, nggak mungkin bapaknya yang libur ya kan. Jadi emaknya libur terus jaga anaknya di rumah. Terus alhamdulillahnya lagi, ya Allah, di video ini alhamdulillahnya banyak banget ya ini ceritanya. Jadi syukurnya itu ibu-ibu yang libur atau yang meliburkan diri sendiri. Kalau kayak aku kan emang diliburkan kantornya, tapi kalau yang kantor-kantor lain masih ada yang tetap berjalan normal seperti biasanya. Dan di antara mereka itu kan pasti ada yang harus libur kan, karena anaknya masih kecil, nggak bisa dibiarin di rumah sendiri. Jadi itu ibu itu harus libur, tetapi alhamdulillahnya kita yang diliburkan atau yang harus libur, yang harus jaga anak gitu, jadi harus libur, itu masih alhamdulillah dikasih gaji, dikasih tunjangan dari santunan, bukan tunjangan ya, jadi santunan, kayak tunjangan santunan ya, begitu deh, dari negara Jepang sendiri. Oke teman-teman, gak usah bahas uang, tapi alhamdulillah itu satu hal positif yang sangat-sangat membantu kita-kita yang harus libur. Terus yang diliburkan kan bukan kemauan kita sendiri untuk libur ya kan, tapi kita harus libur, apalagi kalau punya anak ya, jadi kita harus libur. Jadi alhamdulillah itu satu hal positif sekali yang dikasih pemerintah Jepang kepada kita ibu-ibu yang harus jaga anak di rumah, atau yang kayak aku yang harus libur gitu. Kalau nggak ada kerjaan kan, kalau nggak ada gaji kan kita mau makan apa ya kan, 1 bulan diliburkan gitu kan. Tapi alhamdulillahnya masih dikasih santunan sama negara, jadi syukur sekali. Sebentar lagi mana tahu Indonesia juga bakal diliburkan seperti ini. Dan otomatis kalau di Indonesia ya ada neneknya, ada kakeknya, masih lumayan ya, ada yang jaga di rumah, jadi emaknya nggak usah payah-payah libur. Tapi kalau kayak aku ya nggak ada orang tua di sini. Kalau suami aku kan mamanya udah nggak ada, tapi kalau aku emak sama bapak aku kan jauh banget ya kan, nggak mungkin jagain anak emak gitu. Ya Allah, terbang kesini aja susah ya kan, coronanya lagi di mana-mana. Jadinya kayak aku ini ya, mana tahu di Indonesia juga ya, satu masukan ya, mudah-mudahan di Indonesia juga ada santunan buat teman-teman yang harus libur atau yang harus jaga anaknya, libur demi jaga anaknya gitu deh. Pokoknya mudah-mudahan deh bisa menyontoh Jepang ya. Terus teman-teman, karena masker udah susah, sekarang di Hokkaido itu udah dikasih pakai pos gratis, satu keluarga, satu rumah itu 1 bungkus gitu. Di Hokkaido kayaknya udah rutin seperti itu ya, pos ngasih masker. Tapi kalau kita di sini, alhamdulillah di tempat aku tinggal ini belum ada korban yang terkena virus corona. Mudah-mudahan aja jangan sampai, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jangan sampai dan jangan ada yang kena gitu deh. Tapi di mana-mana udah rame ya. Terus bahkan udah ada korban jiwa ya kan. Jadinya mudah-mudahan penyebar luasannya segera ini ya berhenti gitu. Jadi kita bisa kembali lagi normal beraktivitas seperti biasanya gitu. Oke teman-teman, kembali lagi ke masker ya. Masker ini kan udah susah, bukan hanya di Jepang, di mana-mana juga udah susah. Kalau di Jepang, jadi bukan masker aja. Di Jepang ini sebelumnya ada yang namanya virus corona ya, sebelum yang namanya corona itu hadir di muka bumi ini, di Jepang itu yang namanya masker dan alkohol buat sanitary itu, buat alkohol buat ngilangin bakteri itu udah jadi satu budaya di Jepang ini. Jadi sebelum ada yang namanya corona di Jepang itu, di mana-mana, di supermarket, di swalain sama supermarket sama aja ya, di minimarket, terus di mall, terus di, kalau rumah sakit udah pasti ya, udah pasti. Jadi di mall, di rumah sakit, pokoknya di toko-toko apa gitu, pokoknya yang namanya alkohol di pintu keluar masuk itu udah terpampang nyata ya di situ. Jadi bukan gara-gara corona, tapi di Jepang itu udah emang seperti itu. Bahkan di rumah-rumah juga orang udah punya alkohol ya, buat dipakai baru masuk rumah gitu. Udah ada di gengkang itu rata-rata kalau nggak salah 60% di Jepang rumahnya udah ada alkohol. Jadi sebelum ada corona juga mereka udah menerapkan sistem pakai masker, terus pakai alkohol, terus cuci tangan dan kumur-kumur sesudah masuk ke dalam rumah gitu. Pokoknya itu udah apa ya, udah budaya Jepang deh. Kalau dibilang gampangnya itu udah satu budaya Jepang ya, yang namanya masker, alkohol, wet tissue,
yang beralkohol ataupun yang enggak. Terus cuci tangan, kumur-kumur itu udah salah satu budaya Jepang. Jadi semenjak corona ini ya orang Jepang ya lebih ini lagi ya, lebih ketat lagi menjaga kebersihannya itu. Jadi taman-taman segalanya itu ditutup semuanya. Bahkan barusan aku baru dari Happy Drug. Happy Drug itu adalah salah satu drugstore yang ada di kotaku. Jadi aku tadi tuh kesana, aku mau cari lip gloss ya, mau cari lip gloss, terus mau lihat apa eyeliner gitu. Apa yang aku dapatkan ternyata tester-testernya itu semuanya ditutup guys, dihilangin. Maaf, untuk mencegah penyebar luasan virus corona, ini tester-testernya semua tidak diizinkan untuk digunakan. Jadi semuanya itu diangkut, tester-tester itu diangkut. Jadi kita kalau mau beli mau bagaimana ya kan, jadi semuanya itu diangkut. Ya akhirnya aku nggak jadi beli lip gloss, padahal aku kepengen ini ya, lip gloss gitu, cuman nggak jadi karena lipstick lip gloss gitu, cuman nggak jadi karena nggak ada testernya. Itu yang aku kaget. Dengar cerita di Tokyo udah ditutup tester-testernya dari berapa minggu yang lalu, tetapi di sini belum ya. Sekali aku lihat ternyata di sini udah ditutup. Mungkin selama ini aku nggak ngeh ya, karena aku nggak nyari alat make up. Tetapi tadi aku kesana ternyata di sini juga udah ditutup testernya. Jadi kita nggak bisa ngegunain tester-tester itu. Jadi kalau mau beli ya apa boleh buat langsung beli aja gitu. Atau tahan nafsu dulu ya kan, sampai sampai yang namanya virus corona ini musnah gitu loh guys. Terus apalagi? Oh ya, masker belakangan dijual dengan harga yang fantastika ya teman-teman. Jadi satu kotak masker itu bisa sampai 7.000 yen, yang isinya 30 lembar, harganya itu bisa sampai 7.000 yen, bisa sampai 900.000 rupiah. Nggak masuk akal ya kan. Sedangkan harganya itu sebenarnya cuman 500 yen, dijual berlipat-lipat ganda ya kan. Jadi nggak mungkin banget. Terus karena kegiatan itu sangat ini ya, sangat mencolok, akhirnya pemerintah Jepang itu mencari beberapa orang yang ngejual itu, dan akhirnya ditemukan beberapa yang menjual masker dengan harga yang fantastika, dan akhirnya ditindaklanjutkan. Terus kemarin itu dibilang di berita kalau yang ngejual itu, salah satu yang ngejual itu bukan warga negara Jepang, tapi ada juga orang Jepang yang ngejual dengan harga yang fantastika. Tetapi yang ditelusuri ternyata ada beberapa banyak yang bukan warga negara Jepang. Aku nggak usah kasih tahu warga negara apa, nanti bakal terjadi pro dan kontra ya kan. Tetapi itu sama aja, itu suatu tingkah yang nggak patut dicontoh ya, ngejual barang di saat kita sangat membutuhkan gitu kan. Terus ya udah, jadinya itu ditindaklanjutkan. Jadi sekarang itu masker dijual, tetapi kalaupun ada, kita tuh dijatah, satu orang tuh satu gitu. Jadi dijatah banget. Terus susah banget ngedapetin masker. Alhamdulillah karena kita udah kebiasaan punya masker di rumah ya. Sebelum ada virus-virus ini, kita tuh di Jepang udah dibiasain punya masker, punya alkohol di rumah. Jadi alhamdulillah aku masih ada persediaan masker ya sedikit. Jadi itu digunakan dengan sepenting-penting mungkin ya kan. Jadi soal masker yang ngejual dengan harga fantastika tadi ditindaklanjutin, dan akhirnya masker-masker yang dijual online nggak diperbolehkan sama sekali karena harganya dilipat gandakan, jadinya udah nggak diperbolehkan lagi. Udah ada website yang sama sekali nggak boleh ngejual masker gitu. Jadi sekarang udah susah nyari masker juga di online, karena dijual dengan harga mahal juga ada yang beli ya, karena yang punya duit ya pasti pengen beli ya, pengen buat diri sendiri, buat persediaan gitu kan yang punya duit. Tapi yang nggak punya duit kan kasihan ya, dijual seharga begitu, nggak mungkin aja ya kan. Lebih mahal masker daripada beras, nggak mungkin kan. Jadinya guys, pemerintah Jepang menindaklanjutin sehingga nggak boleh lagi dijual online masker-masker itu dengan harga yang fantastika gitu. Jadi susah untuk menemukan masker lagi di online store gitu. Ada di supermarket atau di drugstore ada, tapi susah nyarinya. Kalau pas datang, pas rezeki kita ketemu, kita bisa beli, tapi satu orang satu bungkus isi 7 lembar gitu. Jadi guys, saran aku, kalian yang masih punya masker, kalau kalian badan kalian masih fit, terus kalian masih punya stamina yang penuh, terus kalian masih muda ya, masih muda, nggak 50 tahun ke atas, masih sehat, nggak ada gejala-gejala flu gitu, terus nggak punya penyakit bawaan gitu. Kalau kalian punya masker, lebih bagus kalian simpan aja itu masker kalian. Kalau cuman buat pergi
pergi ngantar anak, jemput anak, belanja gitu, nggak usah pakai masker sayang, karena kita nggak tahu masker itu kapan muncul lagi ke tempat kita tinggal gitu ya kan. Itu saran aku guys. Tetapi kalau kalian tiba-tiba ini ya kayak aku kalau musim semi gini ini datang alergi ya, jadi kalau alergi begini ya apa boleh buat aku harus pakai masker, karena kalau aku keluar aku pas bersin kan nggak mungkin itu bakal bersin, dari bersin aku tuh ini ya berapa ratus air ludah yang mencerat kemana-mana, itu bisa menjadi bakteri buat orang-orang walaupun itu alergi. Kalau kalian pilek atau batuk atau lagi nggak enak badan, lagi hormon, kalau cewek itu kalau mau datang bulan kan hormon balance-nya agak gimana-gimana, jadi rada-rada meriang terus gimana gitu ya kan, naik turun gitu kan ininya emosionalnya, jadi badannya juga kurang fit. Jadi kalau mau pakai masker ya aku sarankan pakai, karena ya bisa ini, karena kita lagi nggak stabil bisa dapat apa bakteri gampang ya kan tubuh kita, karena ketahanan tubuh kita sedang tidak normal gitu. Tapi kalau kita yang sehat-sehat aja jangan gak usah pakai masker deh kalau keluar dikit-dikit aja, karena sayang masker itu dipergunakan sebaik mungkin saran aku. Tetapi kalau kalian yang umur 50 tahun ke atas, terus kalian yang masih muda juga tapi punya penyakit bawaan gitu ya, itu aku sarankan pakai masker. Terus kalian yang kerja di tempat orang-orang banyak kayak di mall, di stasiun-stasiun gitu, itu aku sarankan pakai masker, karena kita nggak tahu ya siapa yang pshik, bersin gitu, ya Allah pshik, kena ke mata, kena kemana itu kan kita nggak tahu. Sedangkan mata aja susah yang ngelindunginnya. Kalau yang emang yang dasarnya pakai kacamata, syukur alhamdulillah ya kan punya kacamata. Kalau kita yang nggak pakai kacamata, gimana mau ngelindungin mata ya? Ya jangan pegang muka ya sebelum kita cuci tangan. Itu semua kalian udah pada tahu ya kan, karena udah disebarluaskan tentang itu. Tapi kalau di Jepang emang udah dari dulu jangan sentuh apapun, maksudnya jangan sentuh wajah sebelum kita cuci tangan. Itu emang udah diterapkan di Jepang ini ya kan. Jadi yang lama tinggal di Jepang udah mengerti dan paham ya soal itu. Tetapi tetap aja terkena ya kan, terkena virus ya terkena aja, sama aja, tetap aja, karena kita nggak tahu di mana kita ngedapatkan virus itu, terus siapa yang bawa virus itu. Sementara dia sehat tetapi dia punya virusnya, kita pas lemah kita kena virus dia ya kan. Kita megang barang yang baru dia pegang, terus nggak salah kita megang apa, minuman kita, ini botol kita pegang gimana kita kena ya kan, pas kita lagi nggak fit gitu. Jadi ya ini kayaknya penyakit ini, virus ini perlu kesadaran ya, kesadaran kita masing-masing untuk ngejaga diri kita, lingkungan kita, rumah kita, keluarga kita. Jadinya walaupun kita dikasih libur panjang gitu, jangan piknik guys, jangan piknik. Jadi kita tuh diam diri di rumah, terus makan makanan yang sehat, beli vitamin yang banyak, terus minum air putih yang sehat, terus rajin mandi, rajin sikat gigi, rajin keramasan, terus rajin ganti horden, ganti spray, rajin ganti selimut, pokoknya rajin ganti anduk, pokoknya semuanya rajin-rajin deh, harus rajin-rajin ya, zaman yang harus rajin-rajin gitu loh guys. Jadinya itu saran aku, karena aku juga seperti itu ya, karena kebanyakan di rumah segala horden, segala selimut, segala handuk aku cuciin karena takut apa gimana, nggak ngerti. Terus kebetulan di Jepang ini lagi musim kafung ya, kafung itu ini serbuk-serbuk dari pohon atau dari daun, aku nggak ngerti. Jadi itu yang bikin alergi di aku, di orang-orang banyak di Jepang ini. Jadi bersin-bersin, terus hidung tersumbat, terus ingus juga keluar masuk itu, terus tenggorokan gatal juga, terus mata ya Allah gatal banget. Jadi itu gara-gara kafung, gara-gara serbuk-serbuk pohon ya, pohon apa bunga nggak tahu deh, pokoknya serbuk-serbuk itu yang ngebuat kita jadi alergi begini. Jadi yang lucunya sekarang ini di Jepang udah hits banget bros yang dilengketin di baju yang menyatakan kalau aku alergi gitu. Jadi aku ngelihatnya itu wah gila. Kalau kayak aku yang tinggal di sini mau kemana-mana naik mobil sendiri ya kan, bukan sombong guys, tapi emang kita tinggal di daerah yang daerah gitu. Jadinya kita harus kemana-mana pergi naik mobil sendiri ya. Jadinya nggak terlalu stres memikirkan orang-orang yang ada di sekeliling, karena kalau di dalam mobil kan mobil kita sendiri, terus yang naik mobil kita ya teman kita atau keluarga kita. Jadi dia mengerti kalau kita itu alergi. Jadi kalau kita bersin, ingusan, oh dia alergi gitu kan. Tetapi kalau di Tokyo orang banyak beribu-ribu, berjuta-juta naik kereta
terus bersin-bersin ingusan, bisa dipelototin, bisa di repetin, bisa dimaki-maki, bisa disuruh turun ya kan, nggak mungkin aja ya kan guys. Jadi di sini itu lagi ngehit bros gitu, dilengketin gitu, terus bacaannya aku kafung show gitu, aku alergi istilahnya. Apa artinya ya alergi? Jadi kalau aku bersin, aku ingusan, aku meler-meler gitu, ini karena aku alergi. Jadi kalau ada bros itu berarti orang-orang mengerti dan bisa memaklumi gitu. Gila nggak? Hebat banget ya kan, cepat. Terus selain masker, kemarin di Jepang toilet paper dan tisu habis di mana-mana. Pokoknya kosong melompong di mana-mana, dan orang itu pada berbondong-bondong untuk mencari itu, sementara barangnya nggak ada. Karena apa? Karena diisukan kalau toilet paper dan tisu bakal habis di permukaan Jepang ini. Jadinya semua orang warga Jepang pada beli dan borong itu semua toilet paper dan tisu. Dan aku juga termasuk orang yang 3 hari berturut-turut pergi ke drugstore, ke supermarket, ke mana-mana untuk mencari toilet paper, karena persediaan aku cuman ada 1 plastik. Jadinya aku kan ngeder ya kan. Tapi alhamdulillah aku nemuin, dan sekarang udah kembali normal lagi. Ternyata isu itu cuman bohong. Jadi kalian yang ada di negara manapun jangan percaya langsung dengan isu-isu itu. Tetapi ya kalaupun dibilang begitu ya kita tetap aja keder ya kalau nggak ada barangnya di rumah kita. Jadi kita takut ya kan, pasti kita borong itu semuanya. Jadi itu cuman isu belakang, karena ternyata toilet paper dan tisu papernya itu ada pabriknya itu ada di Jepang langsung. Jadi nggak mungkin kosong dan nggak mungkin stoknya itu habis gitu loh. Sekarang udah kembali normal lagi, dan diisukan juga beras. Sementara petani-petani Jepang, petani-petaninya itu orang Jepang semua, nggak mungkin ya kan, karena diisukan beras habis. Tetap aja ada yang berbondong-bondong beli beras, tetapi ya kembali normal lagi sekarang. Terus pembalut wanita aku juga sempet ini ya, wah gila bahaya nih kalau habis 2-3 bulan gitu kan. Jadi aku sempet borong karena aku lihat pabriknya itu di Thailand gitu, terus di Taiwan kalau nggak salah ya, iya kayaknya gitu. Kalau yang di made in Japan aku juga beli, tetapi aku nggak sampai borong. Tapi kalau kayak Laurier yang aku pakai itu ada yang aku lihat kalau nggak salah made in Taiwan. Jadinya aku takut kalau seandainya ekspor impornya ketutup sementara itu kan bakal nggak bisa masuk ya kan. Jadinya aku borong itu sedikit, borong itu nggak sedikit guys ya kan, borong itu ya borong ya udah. Jadinya aku beli itu ada 5 plastik ya buat jaga-jaga. Tapi sekarang udah kembali normal lagi guys. Jadi itu nggak mungkin gimana ya, nggak mungkin kosong ternyata, nggak mungkin karena pabrik tetap 24 jam berjalan katanya seperti itu. Dan nggak mungkin terjadi ini ya, stoknya habis tuh nggak mungkin katanya begitu. Jadi kalian yang mungkin mulai sekarang bakal di tempat negara yang kalian tinggal ini, yang mulai sekarang bakal terjadi seperti itu, jangan ini ya, jangan panik, karena panik itu bisa ngebikin, kalau panik itu bisa ngebikin situasi tambah gawat ya kan. Jadi jangan panik guys. Yang penting ada beras, ada Indomie, ada telur, terus ya ada sampo, ada biar bisa mandi, maksudnya ada sabun, terus ada sabun cuci baju gitu. Ternyata butuh banyak ya. Ya pokoknya seperti itu guys. Tapi janganlah kalian borong-borong ya. Kalau yang banyak duit mah bisa borong-borong. Tapi kalau yang nggak ada duit kan kasihan ya, mau borong mau pakai apa ya kan. Sementara mesti nunggu gaji bulan depan. Tapi kalau udah diborong habis gimana? Mau makan juga susah ya kan. Jadi jangan diborong-borong guys. Jadi itu situasi Jepang itu tadinya seperti itu, tapi sekarang udah kembali lagi normal seperti biasa. Tetapi yang belum kembali normal itu seperti aku ya, belum disuruh kerja lagi, masih tetap disuruh libur. Terus anak-anak sekolah juga masih libur. Terus game center, terus apa playgroup tempat main anak-anak itu deh pokoknya, kids play ya Allah. Jadi tempat main-main anak-anak itu masih ditutup. Terus taman-taman juga masih ditutup. Terus game center juga masih ditutup. Terus yang baru di kota aku, yang baru aku sadari tadi itu di drugstore, di supermarket, di mana-mana, di mall, aku lihat testernya udah ditutup rapi, nggak boleh digunakan untuk sementara ya, untuk mencegah penyebar luasan virus. Jadi itunya ditutup rapi, nggak boleh disentuh, nggak boleh dipakai untuk sementara. Terus sekarang orang jarang pergi ke tempat keramaian ya.
Jadi yang namanya kayak konser artis-artis itu kan mau ngadain konser-konser itu semuanya di cancel. Terus Tokyo Marathon juga di cancel. Tempat-tempat kayak pub, bar gitu yang sempit itu ditutup sementara. Tapi kalau yang luas nggak tahu, karena mungkin rugi kali ya kalau mau tutup, nggak tahu sih. Cuman yang rada-rada tempatnya bisa bikin sumpek gitu harus ditutup ya, karena bahaya. Terus biking gitu, restoran-restoran yang biking gitu juga ditutup. Oh, terus toilet umum yang pakai pengering tangan gitu, yang pakai pengering tangan, alat pengering tangan yang keluar apa anginnya itu buat ngeringin, kayak dryer tangan, hand dryer, gimana sih itu kan, kalau orang nggak pintar bahasa Inggris itu susah untuk mengutarakan. Jadi hand dryer itu lagi nggak boleh dipakai karena nggak bagus katanya gitu. Kalau dipakai, air-airnya itu bisa muncrat-muncrat dan bisa ngenain orang lain, terus bisa orang itu bisa megang mata atau megang apa, bisa nular gitu. Jadinya itu nggak dipakai. Jadi pakailah sarung tangan sendiri masing-masing gitu loh guys, atau pakai tisu gitu. Terus yang namanya Tokyo Olympic masih diperbincangkan dan katanya akan diputuskan pada bulan 5 nanti, diadakan atau diundur 2 tahun lagi, itu akan diputuskan di bulan 5 nanti. Jadi saran aku bagi kita yang belum terkena gejala atau virus yang namanya corona itu, ya kita baik-baik aja diam-diam di rumah, nggak usah kayak cacing kepanasan kesana kemari ya, pokoknya nggak usah piknik, nggak usah liburan kesana kemari. Jadi diem aja di rumah dulu selama masalah ini masih rame di mana-mana. Jadi kita diam aja di rumah untuk mencegah penyebar luasannya. Terus nggak usah bagi kalian yang kerjanya nggak bisa libur ya, hati-hati ya, tetap bawa sarung tangan, bawa tisu, kalau nggak punya masker, bikin masker itu dari sarung tangan. Di YouTube udah banyak cara pembikinannya. Emang nggak seperti masker penggunaannya, maksudnya ketahanannya nggak seperti masker, tetapi apa boleh buat daripada nggak ada ya kan. Nggak usah sapu tangan yang bermerek Dior, nggak usah sapu tangan yang bermerek Bitong, nggak usah. Jadi pakai aja sapu tangan yang ada ya, sapu tangan emak, sapu tangan nenek ya, nggak usah sapu tangan yang cantik juga nggak apa-apa. Yang penting ada daripada nggak ada ya kan. Kalau di Jepang guys, yang terkena corona itu yang dikasih tahu cuma dari mana, terus dia tinggal di mana, umurnya berapa, terus kadang dia tinggal di mana, umurnya berapa, dia kerja, dia baru dari sini ke sini dikasih tahu seperti itu. Nggak dikasih tahu alamatnya, nggak dikasih tahu namanya. Jadi aman-aman aja. Kalau di Indonesia aku nggak tahu, tapi kalau bisa jangan kasih tahu identitasnya, karena kasihan ya kan. Bukan dia yang salah ya, dia itu kena musibah gitu. Tapi janganlah melarikan diri guys. Kalau kamu melarikan diri sama aja dengan menabur racun kemana-mana gitu loh. Jadi berpikirlah secara pintar ya. Harus jaga satu sama lain guys ya. Terus kalau kalian yang tiba-tiba, kalau seandainya teman kalian kena corona gitu, terus sementara kalian seminggu yang lalu ketemu dia, ya hati-hati. Kalau kalian tahu teman kalian positif kena corona, terus sementara kalian pernah bertemu dengan dia seminggu yang lalu, kalau bisa kamu diam di rumah dulu ya selama 2 minggu, karena takut ya tiba-tiba batuk-batuk gitu kan, kita nggak tahu. Jadi walaupun kena corona, reaksinya itu nggak secepat itu keluar. Jadi kalau seandainya teman kamu si A kena corona, sementara 2 hari yang lalu ketemuan sama dia loh gitu kan, jadi kamu itu sedang dalam danger zone ya kan sedang dalam posisi abu-abu, kamu itu kena apa enggak. Jadi kalau bisa kamu jangan kemana-mana, jangan kerja, jangan kemana-mana, diam di rumah. Terus kalau bisa di rumah juga, kalau ada saudara-saudara, ada keluarga, kamu dalam kamar aja, di satu kamar yang ada jendelanya gitu, maksudnya satu kamar, kamu di dalam kamar aja, terus kamarnya itu jendelanya dibuka tapi pintunya ditutup, jadi jangan kena ke keluarga kamu. Jadi pintunya ditutup, jendelanya dibuka, kamu di dalam itu. Kalau mau makan ya diantar di depan pintu gitu. Pokoknya jangan keluar rumah deh. Gimana, mau kencing ya? Ya kalau mau kencing ya apa boleh buat ya, harus keluar sebentar, tapi setelah keluar terus setelah mandi apa gimana ya kamu kembali lagi aja ke kamar, kan belum positif corona, maksudnya gitu loh guys. Sebelum ada corona yang namanya influenza itu ada di Jepang ya. Influenza juga tadinya mungkin separah itu guys, tapi karena udah ada vaksinnya, udah ada obatnya, orang Jepang nggak terlalu heboh seperti corona ini. Tetapi ya tetap aja yang kena influenza kita bakal hati-hati gitu ya, bakal gitu takut ya.
Karena kalau kena influenza itu kita harus libur selama minimalis selama 5 hari. Dan kalau 5 hari itu, hari kelima itu badan kita suhu badannya berturun, dari panas badan kita itu normal, 3 hari lagi kita harus tambah libur kita lagi. Itu influenza ya guys. Jadi istilahnya 9 hari atau 10 hari kita harus libur kalau kita kena influenza di Jepang ini ya, sebelum ada corona. Jadi kalau musim dingin itu kan bakterinya udah gampang ini ya, terinfeksi kemana-mana. Jadinya influenza itu maraknya di musim dingin. Maka kita sebelum masuk musim dingin di bulan 11 gitu, bulan 10 kalau nggak bulan 11 deh. Jadi kita yang di Jepang ini gitu masuk bulan 11 dan bulan 10 udah vaksin influenza ya. Jadinya supaya untuk menghindari lebih parah lagi gitu kalau kena. Bukan 100% kita nggak kena influenza, tetapi vaksin kalau kita terkena influenza nggak terlalu parah gitu loh, masih bisa bertahan gitu guys. Pokoknya ini aja informasi aku dari Jepang, yang tinggal di Jepang saat ini. Semoga kita bisa satu sama lain saling tukar informasi seperti ini, jadi kita tahu keadaan di mana-mana. Semoga membantu satu sama lain. Dan kalian juga yang tinggal di daerah Jepang, yang bagaimana keadaannya, apakah sama seperti di daerah aku ini, bisa kasih komentar di kolom komentar. Bagi kalian yang tinggal di bagian belah negara yang lain, bisa juga kasih info tentang bagaimana di tempat kalian sekarang ini. Bagi kalian juga yang tinggal di Indonesia, bisa juga saling tukar informasi di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman kalian mau mendengarkan cerita aku tentang corona ini. Semoga kita bisa saling membantu dan saling tukar informasi satu sama lain. Semoga semuanya lancar. Semoga yang namanya corona itu cepat hilang dan musnah dari permukaan bumi ini ya kan. Jadi kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti. Bye bye.